Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada kali ini aku buat video pembelajaran. Yuk cekidot. Perencanaan dan pengadaan pegawai. Materi-materi yang akan kita pelajari ada 1. Formasi pegawai, 2. Analisis kebutuhan pegawai, 3. Status kepegawaian, 4. Pengadaan pegawai negeri sipil, dan 5. Pengadaan pegawai non-pemerintah. Apa sih formasi pegawai itu? Formasi pegawai adalah jumlah atau susunan pangkat dari pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi yang digunakan untuk kurun waktu tertentu. Tujuan penetapan formasi pegawai yaitu agar satuan-satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi tersebut. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan formasi. A. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. B. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang kosong. C. Selama beban kerja organisasi tidak berubah, posisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Jenis-jenis sistem formasi. A. Sistem formasi kawan atau patronic system. B. Sistem formasi kecakapan atau merit system. C. Analisis jabatan. D. Faktor-faktor penyusunan formasi. E. Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan formasi pegawai. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat. Adapun analisis jabatan meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Uraian jabatan atau job description atau uraian pekerjaan. 2. Kualifikasi jabatan atau job qualification atau syarat-syarat jabatan. 3. Peta jabatan yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural. 3. Status kepegawaian. 1. Pegawai percobaan pada umumnya seorang pegawai yang baru diangkat, baik dalam lingkungan lembaga pemerintah maupun dalam lingkungan swasta yang memiliki status sebagai pegawai percobaan. 2. Pegawai harian adalah orang yang bekerja pada suatu instansi, baik pada lingkungan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap harinya. Pegawai harian dibedakan menjadi 3 antara lain: A. Pegawai harian lepas, B. Pegawai harian sementara, dan C. Pegawai harian tetap. 3. Pegawai bulanan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan baik negara maupun swasta dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali. 4. Pegawai borongan ialah yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan baik negara maupun swasta dengan menerima upah berdasarkan hasil kerja yang dicapainya. 5. Pegawai musiman adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan baik negara maupun swasta selama jangka waktu tertentu. 4. Pengadaan pegawai negeri sipil. Pengadaan pegawai negeri sipil adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong. Artinya, formasi kosong tersebut disebabkan karena adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, atau perluasan organisasi yang kemudian ditetapkan ke dalam putusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Adapun tujuan pengadaan PNS ini untuk mengisi formasi yang kosong, maka pengadaannya harus sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Tahap-tahap pengadaan PNS. 1. Pengumuman. 2. Persyaratan. 3. Pelamaran. 4. Penyaringan. 5. Pengumuman pelamar yang diterima. 6. Pengangkatan sebagai calon PNS. 7. Golongan ruang. 8. Ijazah atau STTB yang diperoleh di luar negeri. 9. Penghasilan. 10. Masa percobaan. 5. Pengadaan pegawai non-pemerintah atau swasta. Fungsi pengadaan pegawai dalam perusahaan swasta bertujuan agar diperoleh tenaga kerja dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan sesuai kebutuhan perusahaan. A. Macam-macam pegawai non-pemerintah yaitu 1. Pegawai manajerial, 2. Pegawai operasional,
3. Pegawai administrasi atau office personil. 4. Pegawai bukan tenaga ketata-usahaan. B. Penyusunan tugas dan tanggung jawab pegawai non-pemerintah. 1. Job analyst for personal. 2. Job analyst for training purpose. 3. Job analyst for setting rates. 4. Job analyst for method improvement. Dan yang kedua, uraian jabatan atau pekerjaan yaitu job description. 3. Perincian pekerjaan atau job specification. C. Tahap-tahap pengadaan pegawai. 1. Syarat-syarat pegawai kantor yaitu syarat pengetahuan, syarat keterampilan, syarat kepribadian. 2. Sumber pengadaan pegawai yaitu sumber internal dan sumber eksternal. 3. Tahapan pengadaan pegawai yaitu proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan masa orientasi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.